semuanya, perkenalkan saya Afifah Nazla dari kelas BUN 4A, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Hari ini kita bahas topik penting dan seru banget, yaitu transformasi pertanian Indonesia menuju swasembada pangan, terutama lewat sektor perkebunan. Gimana caranya? Yuk simak videonya. Yang pertama itu ada pentingnya perkebunan. Teman-teman, kita semua tahu kalau sektor pertanian itu penting banget buat Indonesia. Tapi, tahukah kalian kalau subsektor perkebunan jadi penyumbang terbesar ekspor di pertanian kita? Data sampai Maret 2025 menunjukkan dari total ekspor pertanian senilai 183,3 triliun, sebanyak 94% berasal dari produk perkebunan. Artinya, sawit, kakao, kopi, karet, dan komoditas lainnya punya potensi luar biasa untuk meningkatkan devisa negara. Selain itu, perkebunan juga menyumbang besar terhadap produk domestik bruto atau PBD sektor pertanian, yaitu sekitar 558 triliun. Jadi, nggak heran kalau perkebunan dianggap sangat strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Yang kedua, ada peluang dan tantangan perkebunan. Tapi tentunya sektor ini juga punya tantangan. Yang pertama itu, isu lingkungan dan deforestasi yang banyak dikaitkan dengan sawit dan karet. Ini bisa menghambat akses pasar global. Dan yang kedua itu, ada minimnya minat generasi muda untuk masuk dunia perkebunan. Dan yang ketiga, fragmentasi lahan. Petani kita banyak yang lahannya sempit, sulit untuk efisien. Dan yang keempat, akses modal dan teknologi masih menjadi kendala utama. Belum lagi harga komoditas yang fluktuatif banget, tergantung pasar dunia. Meski begitu, sektor ini punya banyak peluang. Permintaan produk olahan seperti kopi siap minum, coklat, dan minyak sawit olahan terus meningkat. Pasar dalam negeri juga semakin kuat. Teknologi digital seperti precision agriculture bisa bantu meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Dan yang menarik, tren green economy dan sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO makin dibutuhkan di pasar internasional. Selanjutnya ada strategi transformasi dan inovasi. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah mengusung berbagai strategi transformasi. Beberapa poin pentingnya. Yang pertama, penguatan riset dan teknologi tepat guna. Yang kedua, pemanfaatan digital farming, peremajaan tanaman dan penggunaan bibit unggul. Kemudian meningkatkan hilirisasi produk, yang artinya hasil kebun diolah jadi produk bernilai tinggi, bukan dijual mentah. Lalu memperkuat kemitraan antara petani, industri, pemerintah, dan kampus. Dan tentu saja pelatihan serta pendampingan petani agar mereka makin siap bersaing di era modern. Pemerintah juga membuka akses pembiayaan lewat KUR khusus perkebunan agar petani lebih mudah mengakses modal, beli pupuk, dan alat produksi lainnya. Selanjutnya ada swasembada pangan dan peran perkebunan. Lalu, apa hubungannya perkebunan dengan swasembada pangan? Ternyata, perkebunan juga berperan dalam program tanam padi gogo atau padi lahan kering. Pemerintah menargetkan penanaman seluas 503.457 hektar di berbagai daerah termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Program ini bertujuan memanfaatkan lahan non produktif dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dana desa juga diarahkan untuk mendukung ekonomi lokal berbasis pertanian sesuai dengan kearifan lokal. Jadi teman-teman, sektor perkebunan bukan cuma soal ekspor dan devisa, tapi juga bagian dari strategi besar Indonesia menuju swasembada pangan. Kuncinya ada di inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan petani. Yuk kita dukung pertanian Indonesia, karena kalau petaninya sejahtera, negaranya juga kuat. Mungkin cukup sekian video vlog kali ini. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.